Halo, Neng Wati sekarang mau ke Rotterdam. Amsterdam. Mau ketemu seseorang yang istimewa. Siapakah dia? Dia sudah pernah kolaborasi sama aku 6 bulan yang lalu kira-kira. Tapi kali ini aku mau interview dia secara khusus tentang pekerjaannya di Belanda sini. Suka duka, bagaimana bisa bertahan selama itu di satu perusahaan saja kerja. Dan ini yang menarik sekali. Oke, lanjut. Halo, aku lagi ada di restoran Full Moon Amsterdam. Siapakah yang akan aku wawancarai? Ini dia. Selamat siang. Selamat siang ya, benar selamat siang. Ya. Ini jam setengah dua siang. Ya. Selamat siang. Ini Mbak Ayu. Ya. Halo semuanya. Udah kenal toh? Kayaknya dulu 3 bulan lalu atau 6 bulan lalu ya. Iya. Kita kolaborasi bareng ya. Yes, yang di YouTube-nya Mbak ya. Iya. Ya. Waktu itu bahas keseharian kita di Belanda. Iya, sama Tina. Iya. Iya. Sekarang kita fokus ke pekerjaan Mbak Ayu. Di mana sih Mbak Ayu bekerja? Sebagai apa? Sudah berapa lama? Gitu. Benar. Sebelum lupa, aku mau tanya ke Mbak Ayu. Kenapa kok pakai merah putih? Dijawab nggak ya? Kenapa kok itu pertanyaan yang bagus loh Mbak. Yeah. Kira-kira pasti kalian semua udah tahu kenapa Ayu pakai merah putih. Cinta nasionalismenya tinggi. Orang bilang walaupun tinggal di Belanda lama tapi tetap cinta Indonesia. Ya, kuto. Ya, cinta Indonesia begitu. Ya, gitu. Kita masuk di segmen yang pembahasan yang lebih spesial ya. Pengen tahu isinya besek ini apa sih? Boleh? Dibuka ya. Teng tereng. Ternyata isinya adalah bakpao. Tapi ada tapinya. Isinya mau tahu? Ya. Aku buka satu ya. Ya. Aku buka satu guys. Ini enak banget adanya di Full Moon ini. Jadi ini bakpao. Ini isinya telur asin. Telurnya begini guys. Telur asin. Ini enak banget, bakpao isinya telur. Enak banget. Telur asin. Jatuh. Ayo dimakan. Telurnya itu sampai meleleh. Jadi nanti kolaborasi antara manis asin. Aku coba ya guys. Iya. Enak. Aku nggak berani makan, soalnya nanti kolesterolku naik. Separuh? Enggak. Nanti kolesterolku naik. Enak ya Mbak Ayu ya. Jaminan mutu. Ditutup lagi biar anget kan, makanya pakai besek guys. Iya, ini beseknya ini spesial ini ya. Dan minumnya pun tetap teh. Rose cincing namanya. Cocok banget. Dingin begini ngeteh nggak pakai gula, teh hijau ya Mbak ya. Yang ini kebetulan restorannya karena lockdown ya Mbak, agak sepi ya. Lockdown jadi agak dibatasi ya. Ya. Apalagi ini makan siang. Iya. Oke, Mbak Ayu, aku mau tanya. Ya. Mbak Ayu kerja di restoran, boleh sebut nama restorannya? Boleh. Di restoran Sampurna itu sudah berapa tahun? Ini pertanyaan yang hampir setiap hari aku dapat pertanyaan itu, dan aku akan jawab apa adanya. Jadi aku mulai kerja di restoran Sampurna itu, jangan kaget ya, dari bulan Juli ya. 2001. Dihitung aja. Tapi sempat ada yang banyak yang nggak tahu. Jadi Juli 2001 sampai
Juli 2005 aku kerja di situ jadi 4 tahun ya. Iya. Habis itu aku ada kerjaan lain. Jadi 2005 sampai 2008 itu aku kerja di tempat lain. Terus 2008 sampai sekarang masuk sini lagi. Masuk situ lagi. Oh, oke. Sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Jadi ya total tetap aja lama sekali. Lama, iya. Lama sekali. Lama sekali. Iya. Kenapa Mbak Ayu betah di restoran ini? Apa karena koleganya yang enak, friendly, bisa diajak kerjasama, atau juga ada sampingan faktor lain, misalnya gajinya besar? Semuanya sebenarnya semua itu satu paket. Kalau menurut orang beda-beda, tapi kalau pribadi Ayu itu buat Ayu satu paket. Kenapa Ayu bertahan di Sampurna sampai lama sekali? Satu tuh letaknya strategis banget. Jadi Ya, kalau aku tengah pakai kota OV ya di tengah kota pakai tram itu begitu turun dari tram, zret jalan langsung udah sampai situ. Itu membantu sekali, memudahkan transportasi. Walaupun kerja sampai malam dan lain-lain, itu satu letaknya strategis. Yang kedua, memang Ayu ini orangnya memang dari dulu suka kerja di bidang Horeca ya, hotel, restoran, kafe. Karena kan dulu di Indonesia juga studinya Academy Hotel of Tourism. Jadi hospitality is my life. I like that job. Itu terus ya itu aku suka. Terus ketiga pastilah koleganya juga, kebetulan aku punya kolega yang sangat baik semuanya ya. Menyenangkan. Karena kan kadang-kadang walaupun kita punya gaji banyak, misalnya kalau kerjanya nggak enak di bidang di on the floor itu nggak enak kan, pasti kita juga merasa nggak betah ya, nggak betah. Tapi ini kebetulan ya kita semuanya saling rangkul aja, saling melengkapi. Yang satu pinter di ini, kurang ini, semua kan nggak ada yang sempurna tuh Mbak. Cuman ya kita saling dirangkul aja semuanya. Jadi itu yang bikin betah. Gitu. Terus dan aku juga sukanya itu karena di restoran itu kan otomatis tamunya internasional, ya kan? Jadi nggak bosan, setiap hari itu ketemu dari semua tamu dari berbagai belahan di dunia. Ya jadi kan satu wawasannya tambah, tiap hari itu menambah wawasan. Kedua bahasa otomatis memperlancar, diasah makin Inggris. Itu ya, jadi banyak lah kalau buat Ayu sendiri ya, tapi mungkin buat orang lain beda. Semua orang beda-beda pendapat. Kalau buat Ayu, kenapa Ayu masih bertahan di situ? Itu banyak banget faktornya ya. Salah satunya itu tadi. Apalagi itulah aku suka itu. Gitu. Iya. Ya. Teh lagi guys, ngeteh. Mbak Ayu ini kan kerja di restoran ya. Restoran Indonesia yang kebanyakan orang tuh kalau komen, ayo rek nang warteg gitu. Jadi konotasinya itu restoran Indonesia seperti warteg. Apakah itu benar? Karena gini, aku kan juga nggak pernah kerja di restoran Indonesia ya. Jadi kan aku nggak tahu, makanya aku tanya Mbak Ayu. Yang setauku setiap restoran itu punya kelas-kelas tersendiri. Dan apakah restoran Indonesia itu juga punya kelas-kelas tersendiri tersebut? Itu yang aku mau tahu ya. Jadi penjelasannya, pertanyaannya satu tapi jawabannya sebenarnya bisa panjang, tapi aku ringkes saja ya, kira-kira ya. Oh benar itu pertanyaan yang klasik banget ya. Setiap banyak banget aku juga bertanya kayak, oh jadi kalau kerja di restoran Indonesia itu ini ya sebanyak orang yang membayangkan seperti kayak yang di warteg-warteg pinggir jalan di Indonesia. Dan itu menurutku tidak salah, karena ya kalau orang belum tahu ya nggak apa-apa. Cuman menurutku dimanapun sama sebenarnya, maupun di Indonesia atau di Belanda, di dunia manapun sama, pasti restoran ada berbagai kelas ya. Kelasnya ada yang restoran begini, ada yang warteg, ada yang ya segala macam. Kalau misalnya di Belanda kita bilangnya juga ada eat cafe. Eat cafe itu yang dalam artian agak sederhana ya. Jadi kita makan menunya simple, mejanya juga nggak usah dikasih yang tafel segala macam, dikasih taplak segala macam. Nah itu mungkin eat cafe. Terus kalau Sampurna itu menurutku termasuk fine dining. Fine dining itu yang diartikan adalah kita punya restorannya itu benar-benar, aku nggak bilang tuh mewah sekali, tapi bukan warteg. Satu, karena kenapa? Karena kita juga
restoran juga kita tata dengan rapi. Misalnya kita setting mejanya juga ada, nggak cuma gelas saja. Jadi gelas pun ada 2 macam, ada gelas buat air, ada gelas buat wine. Dan kita punya bar juga full. Kalau in English we call it full bar. Full bar itu dalam artian kita menjual semua alkohol ada. Jadi mau nggak cuma bir aja, tapi misalnya orang minta gin tonic atau vodka Bacardi, itu kita semuanya ada. Itu namanya in English we call it full bar. Oke. Ya. Dan kita juga harus bisa membuat itu. Apakah Mbak Ayu juga ikut kursus untuk hal ini? Kalau di Horeca itu sebenarnya semua orang yang kerja di hotel, restoran dan kafe di Belanda, setahu aku itu diharuskan untuk mengikuti kursus. Kursus itu yang menyediakan adalah dari Horeca sendiri. Horeca itu singkatannya hotel, restoran dan kafe. Nanti kalau misalnya siapapun yang mengikuti kursus itu company pay ya. Jadi bos yang ngirim kita untuk sekolah di situ. Nanti kalau udah lulus itu kita dapat SVH. SVH-nya kalau orang yang tinggal di Belanda pasti tahu namanya diplomanya. Diplomanya itu namanya SVH. Itu SVH. singkatannya dari Social Vaardigheid. Hanya lupa aku ya. SVH Social Vaardigheid Horeca, aku lupa. Ya. Nah, itu kalau udah mempunyai sertifikat itu kalau misalnya kita pas ada kontrol dari pemerintah, kita bisa menunjukkan itu. Itu setahu aku. Dan kalau misalnya punya SVH surat itu, misalnya membuat warung sendiri, apa toko-toko kecil, itu bisa, harus ada surat itu. Dan kebetulan Ayu punya surat itu. Jadi Mbak Ayu sudah berhak misalnya seandainya buka usaha sendiri. Bisa. Karena suratnya ada diploma itu tadi. Diploma itu penting sekali. Saya pernah dan nggak semuanya bisa, tapi sebenarnya diharuskan mempunyai itu. Dan kalau sudah mendapatkan diploma itu berarti sudah masuk dalam kategori ahlinya ya. Kurang lebih boleh dibilang begitu, karena itu keharusan ya. Soalnya kalau setahu Ayu loh, mungkin kalau salah bisa direvisi. Setahu Ayu adalah kalau ada jadi di setiap restoran atau kafe atau hotel itu ada minim harus salah satu orang yang minim setiap hari itu ada salah satu orang yang punya diploma itu. Jadi kalau pas ada kontrol itu salah satu harus bertanggung jawab, misalnya ada apa-apa itu harus mempunyai. Jadi kayak Ayu nih, diploma Ayu ada di Sampurna, bukan yang AC sih aku bawa di rumah, tapi ada kopinya. Jadi seandainya ada apa-apa bisa saya tunjukkan ini. Oke. Menarik untuk dibahas. Kita lanjut ya. Nah, sebagai buktinya kalau Mbak Ayu bisa menyajikan wine yang bagus kepada tamunya, ini ada videonya. Kalian bisa lihat. Oke? You want to try the red? Yes. This is red French. Okay. I will open it for you. No. Yeah. I let you try. Yes. All right. Little bit, please. Smell good, ya? Karena di masa lalu kamu banyak berbuat jahat. Yung komedinya dong, itu dikit. I said, good choice, yes? Okay. Put a little bit more for you. And I will let the butter here, maybe if you need more. No. Just one glass, yeah? Okay. So this is the red French. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, enjoy the wine. Mbak, sekarang aku mau tanya, bagaimana menghandle tamu-tamu di restoran di Sampurna tersebut? Karena kan restoran tersebut juga mempunyai recommended yang bagus. Thank you. Terus juga tamu-tamunya bukan tamu-tamu yang biasa, karena juga dari berbagai negara gitu ya. Jadi itu yang pengen aku tahu, bagaimana itu. Kan setiap sikap orang tuh kan beda-beda, lain-lain. Apalagi kalau masakannya lama belum tersaji, sedangkan perut ini kan perlu diisi ya. Nah itu biasanya ada orang yang sabar dan enggak. Nah itu gimana Mbak Ayu?
pertanyaannya bagus banget, bagus banget, dan itu memang sering ditanyakan juga. Nah itu termasuk salah satu itu udah ada di jiwa ya. Kalau jiwa kita itu kan karena Ayu lah, aku ngomongin Ayu, yang lain mungkin ya beda-beda orang. Aku ngomong ke Ayu sendiri itu jiwanya memang suka menservis. Jadi ada yang ada bilang, ada yang moto kan bilang tamu adalah raja. Karena kan tamu itu yang spending money di tempat kita, jadi kita punya kerjaan, jadi kita berusaha untuk menservis tamu itu semaksimal mungkin, ya semaksimal mungkin dalam artian ya bagaimana caranya tamu itu menikmati sajian yang kita hidangkan dan tamu itu akan kembali lagi. In English we call it aftershave. Aftershave ya. Jadinya nggak cuma sekali makan langsung ya udahlah kepepet makan, besok nggak usah kesini lagi. Semoga nggak seperti itu. Semoga tamu itu makan menikmati itu satu paket ya. Jadi bisa menikmati sajian satu itu kan the food is great ya makannya. Tapi servisnya juga harus bagus. Jadi the service is wow excellent. Misalnya ini kita berharap. Nah itu ya pinter-pinter kita untuk, dan kita harus menyukai pekerjaan. Kalau dari hati kita mencintai pekerjaan itu, semoga hasilnya juga bagus. Jadi kita anggap semua tamu itu ya kita harus menyambut mereka dengan big smile. Smile itu karena smile itu penting ya. Smile buat tamu juga, itu tamu itu raja ya. Jadi raja, ratu. Jadi pada saat tamu itu masuk ke tempat kita, kalau kita hello, welcome, how are you? Jadi tamu merasa, aduh, aku disambut, aku istimewa ya, aku istimewa. Jadi tamu kayak, wow, I'm spesial. Itu penting juga kalau misalnya tamu datang langsung, orang juga, kok begini? Jadi smile is important. Smile is free, and smile make everybody happy, and it is free. Benar. Aku setuju dengan pendapatnya Mbak Ayu. Benar. Semoga jadi tambah kinclong, glowing, padahal murah meriah, tapi it makes everybody happy. Karena servis itu juga tergantung dari kitanya juga ya. Selain makanan tentu saja ya. Betul. Itu betul banget. Itu kita ngomong berdasarkan pengalaman ya. Talking basic on my own experience. Ada nggak Mbak? Ini pertanyaan agak nyeleneh ya. Boleh. Tapi aku pengen tahu. Ada nggak tamunya yang duduk seperti di warteg gitu? Kaki diangkat gitu. Ada. Enggak, tapi persentase ada waktu itu 1 atau 2%, dan kita berhak untuk mengingatkan, menegur karena walaupun tadi kita bilang tamu adalah raja, aku setuju, tetapi di situ juga ada norma warda ya, ada attitude yang harus kita pelajari dalam artian walaupun Anda tamu masa kaki taruh di sini yang dan kita berhak untuk dengan cara yang bagus pastinya kayak Bapak tolong dong kakinya jangan begini dengan cara kita yang sopan, pasti Bapak atau tamu itu akan mengerti juga, karena itu bukan pada tempatnya naruh kaki di kursi atau istilahnya kalau orang Jawa lungguhe jigang kan nggak sopan. Lungguhe jigang Jawa banget. Misalnya, maksudnya semua ada batasnya kok. Semua ada batasnya. Gitu. Itu menurut pengalamanku. Itu yang aku pengen tahu kan. Itu memang benar. Setiap orang tuh kan beda karakter. Itu betul. Jadi itulah uniknya yang saya tadi bilang di sebelumnya di vlog sebelumnya, karena kenapa aku suka pekerjaan ini. Jadi setiap nggak ada bosan-bosannya, karena setiap hari itu saya kerja 5 hari, setiap hari itu ketemu orang yang berbeda-beda dari berbagai negara dengan berbagai karakter, beda bahasa, semuanya beda. Jadi itu yang for me is very interesting. Gitu. Itu yang ingin aku tahu. Karena setiap pekerjaan itu selalu menarik dan selalu ada plus minusnya. Dan dari minus itu kita jadikan plus. Supaya apa? Supaya kerjaan di mana kita kerja itu tetap kruyen itu apa? Berkembang. Dan kalau berkembang, omset juga naik, masuk. Amin. Kita kan juga dapat gaji yang jadi bagus. everybody happy. Finally everybody happy. Nah, itu. Aku mau tahu, kan restoran apalagi sekelas Sampurna itu kan ada wine-nya, ada gini. Itu ada nggak bisa orang itu kan nggak bisa pegang satu gelas wine, piring piring itu kan harus yang ahli kalau di sini. Aku aja nggak bisa loh.
Gimana itu Mbak? Ya, itu semuanya training ya, oefening latihan. Kalau sudah terbiasa pasti bisa. Jadi kalau namanya bahasa Belandanya itu bawa piringnya tuh harus kalau misalnya bawa malah praktek. misalnya bawa piring itu kan minim harus bisa begini. Satu lagi ini misalnya ya guys ya, tolong Mbak mau ngambil yang satu. Nah, misalnya harus bawa begini, jadi satu praktis singkat waktu ya, nggak bolak-balik. Kalau misalnya cuma bawa ini dan ini mondar-mandir kelamaan. Jadi kita juga itu nyingkat waktu. Satu menyingkat waktu, kedua itu style ya. Jadi soalnya kalau ini ya, kalau orang Belanda bilang that is talking out sih kalau membawanya satu-satu. Nggak prof banget. Nggak prof. Jadi itu piring. Kalau wine tadi Mbak nanya wine itu juga kan karena yang tadi kita bilang restoran kita kan ya, jadi menggunakan wine. Jadi wine itu juga ya kalau cuma butuhnya 2 ngambil 2, tapi kalau minim tuh kita harus bisa satu kali bawa itu bisa 8 gelas anggur. Saya mau mempraktekkan di sini susah karena nggak ada gelas wine dan saya malu mau meminta. Jadi saya banyak bawanya wine tuh di antara jari-jari 1, 2, pokoknya kiri tuh harus bisa bawa 5, yang kanan 3. Jadi saya bisa satu kali jalan itu membawa 8. Bukan saya, maksudnya semuanya itu harus bisa, bukan saya semua yang kerja itu harus bisa membawa wine, jangan pakai gelas, jangan pakai tangan aja, dan membawa gelas wine itu pun juga ada triknya. Saya mempraktekkan tapi susah karena karena nggak ada wine-nya, karena orang yang nggak tahu kan susah mempraktekannya karena kalau susah. Saya mau pinjam cuman nggak apa-apa kita. Jadi ada triknya. Ada. Nggak begitu saja. Terus juga nggak boleh pecah ya, sedapat mungkin. Kalau bisa sih jangan. Kalau bisa jangan. Itu kan karena nilainya nanti jadi minus. Nggak prof jatuhnya. Nggak prof itu semua tadi. Kejadian tuh kecelakaan bisa terjadi, tapi kita kan meminimalisirkan. Meminimaliskan. Bagus ya, Mbak Ayu. Ini pertanyaan terakhir ya dari aku. Mungkin ini penting sekali. Kan aku sudah pernah ke Sampurna ya. Aku udah pernah ke Sampurna. Thank you lo udah mampir. Thank you. Lain kali aku mampir lagi. Please welcome. Dan aku sudah tahu ruangannya itu seperti apa. Jadi pengunjung itu satu sama lain dekat ya. Nah itu kan kadang-kadang orang tuh ada yang ngomong kenceng gitu ya, sampai yang tamu sebelahnya tuh terganggu. Apakah itu pekerja di situ tuh berhak menegur? Bukan hanya di Sampurna aja, di mana saja ya. Tapi kan karena Mbak Ayu ini kerja di Sampurna, aku tanya apakah ada begitu kan? Gimana Mbak Ayu? Itu ada, pernah beberapa kali ada. Dan sebenarnya ya memang tugasnya kita adalah sebagai karyawan yang kerja di situ, kita tadi aku balik, kita berhak untuk datang ke meja itu dan menegur dengan cara yang baik pastinya, kayak misalnya bilang tolong dong ibu atau bapak boleh bicara, masa nggak boleh bicara, semua boleh bicara, bercanda boleh. Cuman volumenya agak dikecilin sedikit. Kenapa? Karena mengganggu tamu yang lain, karena kan di restoran ini banyak tamu-tamu lain selain Anda. Kalau Anda ngomongnya terlalu kenceng, mungkin buat saya mungkin nggak apa-apa, cuman buat tamu yang lain itu mengganggu kenyamanan mereka. Jadi kita sebagai orang yang bekerja di situ berhak untuk menegur ya dengan cara-cara kita biar yang sopan biar tamunya itu juga bisa menurunkan volume suaranya tanpa harus dengan rasa marah atau bagaimana. Pinter-pinter kita aja. Benar. Itu, dan kita berhak. Karena kan kenyamanan tamu yang lain juga penting buat kita. Benar. Gitu. Karena terutama di Eropa, terutama di Belanda dan juga mungkin di Eropa, kenyamanan kita makan di restoran itu juga utama. Makanya aku bertanya bagaimana gitu. Jadi gitu. Itu pernah beberapa kali terjadi, dan tugas kita adalah yang saya tadi bilang. Kita berhak. Jadi jangan takut, aduh gimana nggak enak sama tamunya. Kita berhak asal ngomongnya yang sopan. Bapak tolong dong, atau bapak, ibu, mister tolong dong.
suaranya, volumenya boleh bicara teman karena direndahin. karena mengganggu kenyamanan tamu yang lain. Mereka akan mengerti kok. Mereka akan mengerti dan itu udah terbukti. Gimana kitanya aja ngomongnya ke tamunya gimana. Bisa kok. Mbak Ayu itu sudah pengalaman, jadi jangan takut, dia pinter ngomong, orangnya sabar, lebih sabar dari Ningwati. Dan juga ini sebenarnya itu talking by experience ya, basic on experience karena udah lebih dari 20 tahun bekerja di bidang itu. Jadi dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dari yang dulu kalau melihat tamu itu grogi, sekarang udah biasa. Bayangin aja Mbak, kalau ini misalnya ini ada input ya, misalnya kalau tamunya cuma 1-2 it's okay. Cuman kan kadang-kadang kita punya grup nih, misalnya grupnya 10 aja lah, nggak usah banyak-banyak, 10 aja ya. Ini ngomongin sebelum corona loh. 10 sebelum corona. Nah, sebelum corona ya boleh 10 orang ini misalnya. Otomatis pada saat 10 orang ini mau pesen, pandangan mata 10 orang itu kan ke kita. Otomatis dong. Nah, sudah siapkah kita untuk dilihat mata 10 orang itu ke kita loh. Jadi kan kita harus berusaha kayak, selamat malam Ibu dan Bapak, nama saya ini, saya begini. Kalau yang belum siap kan tadi, aduh ini orang liatin saya gimana. Tapi itu kan tugas kita. Tapi kalau sudah biasa ya itu langsung dan itu nggak harus pakai bahasa Indonesia kan, tergantung tamunya siapa kan. Kalau tamunya orang Indonesia pasti saya dengan bangga pasti akan bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya tamunya orang Inggris kan bahasa Inggris, atau tamunya orang Belanda, tergantung tamunya orang mana aja. Dan itu makanya language skill itu memang agak-agak penting juga. Bukan belum ya saisane lah. Ya jangan, karena kan nanti kan persepsinya kita harus profesional juga gitu. Bukan berarti alah lo se-Inggris-Inggrisan, sok ke Inggris-Inggrisan, bukan. Sok ke bule-bulean, bukan. Karena di Belanda ini wajib ya kayaknya. Tuntutan pekerjaan. Jadi jangan bilang lo masuk gaya Inggris-Inggrisan, bukan. Kalau saya ngomongnya sama orang Indonesia, saya dengan bangga akan menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Jawa ayo tak lateni. Cuman kalau tamunya orang Amerika saya harus pakai bahasa Badong, bahasa Inggris kan. Kalau tamunya orang Belanda saya pakai bahasa Badong, bahasa Belanda kan. Itu tuntutan pekerjaan, jadi really professional needed. Oke, sekian dulu interviewku sama Mbak Ayu. Mungkin di lain kesempatan kita bisa lagi kolaborasi, karena Mbak Ayu ini juga punya YouTube loh. Namanya Ayu Discovery. Ya, jadi coba Ayu, lihat kan. S terus Discovery. Itu YouTube-nya Ayun. Silakan nonton ya, ditunggu loh. Tapi masih belajar, tapi nggak apa-apa ya. Semua belajar. Baru ada 3 vlognya, tapi nggak apa-apa. Tapi penggemarnya udah banyak, biar vlognya 3. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan terutama yang sampai habis nontonnya. Jadi kalian tuh tahu restoran-restoran yang ada di Belanda, terutama restoran Indonesia itu seperti apa, ada tingkatan-tingkatannya seperti yang Mbak Ayu tadi bicarakan, kurang lebih seperti itu. Terus jadi tidak semuanya seperti di warteg begitu, karena banyak sekali yang bilang itu kerja di restoran tuh apa, di Belanda enggak, semua pekerjaan penting, semua semua. Oke, terima kasih ya. Thank you for watching. Bye bye.